Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari salah satu kelompok obat antiparasit yang sangat penting dalam praktik kefarmasian, yaitu obat anthelmintik atau obat cacing. Penyakit kecacingan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, terutama di negara berkembang, termasuk Indonesia, akibat sanitasi yang kurang baik, kebiasaan hidup tidak sehat, serta paparan lingkungan yang terkontaminasi. Sebagai tenaga farmasi, kita tidak hanya dituntut mengetahui nama obat, tetapi juga harus memahami mekanisme kerja, indikasi, dosis, efek samping, kontraindikasi, serta penggunaan klinisnya secara rasional. Pemahaman ini penting agar kita mampu memberikan pelayanan kefarmasian yang aman, efektif, dan berbasis evidence. Dalam materi ini, kita akan membahas berbagai jenis cacing parasit manusia, proses terjadinya infeksi, tanda dan gejala klinis, hingga penggolongan obat anthelmintik berdasarkan mekanisme kerjanya. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu memahami konsep infeksi cacing, mengenali golongan obat anthelmintik, serta menerapkan prinsip penggunaan obat yang tepat dalam pelayanan kefarmasian. Baik. Mari kita mulai pembahasan kita dengan memahami terlebih dahulu konsep dasar infeksi cacing atau helminthiasis. Secara umum, cacing parasit dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu nematoda atau cacing gelang, cestoda atau cacing pita, dan trematoda atau cacing daun. Pertama, kelompok nematoda atau cacing gelang. Cacing ini berbentuk silindris memanjang dan merupakan penyebab kecacingan yang paling sering ditemukan pada manusia, terutama di negara berkembang. Contohnya adalah Ascariasis lumbricoides atau cacing gelang yang menyerang usus, Enterobius vermicularis penyebab cacing kremi yang sering menimbulkan gatal pada area anus, terutama malam hari, Ancylostoma duodenale atau cacing tambang yang dapat menyebabkan anemia karena menghisap darah, Trichuris trichiura atau cacing cambuk yang menyerang usus besar, serta Wuchereris bancrofti yang dapat menyebabkan filariasis atau kaki gajah. Kelompok kedua adalah cestoda atau cacing pita. Cacing ini memiliki tubuh pipih, bersegmen, dan hidup di saluran cerna dengan menyerap nutrisi dari hospes. Contohnya yaitu Tinea saginata, yang berasal dari daging sapi yang tidak matang sempurna, Tinea solium dari daging babi, serta Echinococcus granulosus yang dapat membentuk kista hidatit pada organ seperti hati dan paru-paru. Kelompok ketiga adalah trematoda atau cacing daun. Bentuknya pipi menyerupai daun dan umumnya menyerang organ tertentu seperti hati, paru, atau pembuluh darah. Contohnya adalah Schistosoma spp yang menyerang pembuluh darah, Vesiala hepatica yang menginfeksi hati dan saluran empedu, serta Clonorchis sinensis yang dikenal sebagai cacing hati akibat konsumsi ikan mentah atau kurang matang. Masing-masing jenis cacing memiliki karakteristik, lokasi infeksi, dan manifestasi klinis yang berbeda. Oleh karena itu, pemilihan terapi anthelmintik harus disesuaikan dengan jenis cacing penyebab infeksi, agar pengobatan menjadi efektif dan rasional. Infeksi cacing dimulai ketika telur atau larva cacing masuk ke dalam tubuh manusia melalui beberapa jalur utama. Pertama, melalui jalur fekal-oral, yaitu saat seseorang mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi telur cacing, seperti pada Ascaris lumbricoides dan Enterobius vermicularis. Kedua, melalui penetrasi kulit, ketika larva cacing menembus kulit, terutama saat berjalan tanpa alas kaki di tanah yang terkontaminasi. Mekanisme ini terjadi pada Ancylostoma duodenale dan Schistosoma spp. Ketiga, melalui konsumsi daging atau ikan mentah maupun kurang matang yang mengandung larva atau kista parasit, seperti pada Tinea spp dan Clonorchis sinensis. Ini menjelaskan siklus hidup cacing parasit dengan contoh Ascaris lumbricoides. Siklus dimulai ketika telur cacing keluar bersama feses dan berkembang menjadi bentuk infektif di lingkungan. Telur infektif kemudian masuk ke tubuh manusia melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Pada usus halus, telur menetas menjadi larva, lalu bermigrasi melalui aliran darah menuju paru-paru. Selanjutnya, larva naik ke saluran napas, tertelan kembali, dan kembali ke usus halus untuk berkembang menjadi cacing dewasa. Cacing dewasa kemudian menghasilkan telur yang akan keluar bersama feses, sehingga siklus infeksi berulang.
Siklus lainnya, cacing tambang atau Ancylostoma duodenal bermigrasi melalui paru sebelum mencapai usus. Tinea spp berkembang menjadi cacing dewasa di usus. Setelah masuk dan berkembang di dalam tubuh, cacing parasit dapat menyebabkan penyakit melalui beberapa mekanisme utama yang mempengaruhi fungsi organ dan kondisi kesehatan penderita. Pertama, melalui efek mekanik, cacing dapat menyumbat lumen usus, saluran empedu, atau pembuluh tertentu sehingga menyebabkan obstruksi atau gangguan aliran organ. Pada infeksi berat, kondisi ini dapat menimbulkan nyeri perut bahkan komplikasi serius. Kedua, melalui kompetisi nutrisi. Parasit mengambil zat gizi dari tubuh hospes, seperti protein, zat besi, vitamin, dan karbohidrat. Akibatnya, dapat terjadi malnutrisi, penurunan berat badan, defisiensi zat besi, hingga anemia, terutama pada anak-anak dan infeksi kronis. Ketiga, melalui kerusakan jaringan dan inflamasi. Migrasi larva dapat melukai jaringan tubuh dan memicu peradangan. Contohnya pada Ascariasis lumbricoides. Larva yang bermigrasi ke paru dapat menyebabkan infiltrasi eosinofilik atau dikenal sebagai L. Flare syndrome. Keempat, tubuh akan memberikan respons imun terhadap keberadaan cacing. Respons ini ditandai dengan peningkatan eosinofil dan EG serta reaksi inflamasi dan alergi sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap parasit. Manifestasi klinis infeksi cacing dapat berbeda-beda, tergantung jenis cacing, jumlah infestasi, dan organ yang terinfeksi. Gejala yang paling sering muncul adalah nyeri perut akibat iritasi atau gangguan pada saluran pencernaan. Selain itu, pasien juga dapat mengalami diare maupun konstipasi karena perubahan fungsi usus. Pada beberapa penderita, terutama anak-anak, infeksi cacing menyebabkan nafsu makan menurun, sehingga asupan nutrisi berkurang dan dapat berdampak pada pertumbuhan. Gejala khas tertentu juga dapat ditemukan, misalnya gatal pada area anus, terutama malam hari pada infeksi cacing kremi. Pada infeksi cacing tambang, dapat terjadi anemia defisiensi besi karena cacing menghisap darah secara kronis. Jika berlangsung lama, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan status gizi dan berat badan. Diagnosis infeksi cacing dilakukan berdasarkan gejala klinis, riwayat paparan, dan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan utama adalah analisis feses secara mikroskopis untuk menemukan telur atau larva cacing. Pemeriksaan darah dapat menunjukkan eosinofilia atau anemia. Sedangkan USG atau CT scan dilakukan pada kasus tertentu untuk melihat komplikasi atau keterlibatan organ. Diagnosis yang tepat penting untuk menentukan terapi antelmintik yang sesuai dengan jenis cacing penyebab infeksi. Pencegahan infeksi cacing dilakukan dengan menjaga kebersihan diri, makanan, dan lingkungan. Langkah utama meliputi mencuci tangan dengan sabun, mencuci bahan makanan, mengonsumsi makanan yang dimasak hingga matang, serta menggunakan air bersih dan jamban sehat. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan, tidak buang air besar sembarangan, dan pemberian obat cacing secara berkala juga penting untuk memutus rantai penularan. Dengan perilaku hidup bersih dan sehat, risiko infeksi cacing dapat dicegah secara efektif. Oke, selanjutnya kita bahas obat-obatan untuk infeksi cacing. Antelmintik merupakan obat antiparasit yang digunakan untuk mengatasi infeksi cacing pada manusia. Obat ini bekerja dengan berbagai mekanisme, seperti melumpuhkan, menghambat metabolisme, atau merusak struktur vital cacing sehingga parasit dapat mati dan dikeluarkan dari tubuh. Golongan pertama obat antelmintik adalah penghambat pembentukan mikrotubulus atau kelompok benzimidazol. Golongan ini meliputi albendazol, mabendazol, dan thiabendazol yang banyak digunakan dalam pengobatan infeksi cacing usus. Mekanisme kerjanya yaitu dengan menghambat polimerisasi tubulin beta pada parasit, sehingga pembentukan mikrotubulus terganggu. Mikrotubulus sebenarnya berperan penting dalam transport nutrisi dan fungsi metabolik cacing. Ketika pembentukan mikrotubulus terhambat, transport glukosa ke dalam tubuh parasit menurun, produksi energi atau ATP berkurang, dan fungsi metabolik cacing terganggu. Akibatnya, parasit mengalami imobilisasi, kehilangan sumber energi, lalu mati. Albendazol dan mabendazol merupakan terapi pilihan utama untuk sebagian besar infeksi cacing usus, di antaranya cacing gelang, kremi, cambuk, dan tambang.
karena spektrum kerjanya luas. Sementara itu, thiobenazole digunakan lebih terbatas, terutama pada strongyloidiasis. Namun, saat ini jarang dipakai karena efek sampingnya lebih tinggi. Efek samping yang perlu diperhatikan pada golongan ini antara lain gangguan saluran cerna, seperti mual, nyeri perut, muntah, serta pada penggunaan tertentu dapat memengaruhi fungsi hati. Kedua, golongan neuromuscular blocking agent. Golongan ini bekerja dengan memengaruhi sistem saraf dan otot cacing. Mekanisme utamanya yaitu menstimulasi reseptor nikotinik asetilkolin pada otot parasit, sehingga terjadi kontraksi terus-menerus yang menyebabkan paralisis spastik atau kejang otot. Akibat paralisis ini, cacing kehilangan kemampuan melekat pada dinding usus dan akhirnya dikeluarkan melalui gerakan peristaltik usus. Contoh obat utama pada golongan ini adalah pirantel pamoat dan lavamisol, yang efektif terutama untuk cacing gelang, kremi, dan tambang. Selain itu, terdapat piperazin yang juga bekerja pada sistem neuromuskular, tetapi menyebabkan paralisis flaccid atau kelumpuhan lemas, sehingga mekanismenya sedikit berbeda. Piperazin bekerja sebagai agonis GABA atau gamma aminobutyric acid pada otot cacing, meningkatkan masuknya ion klorida, sehingga terjadi hiperpolarisasi membran otot parasit. Akibatnya, cacing mengalami paralisis flaccid atau kelumpuhan lemas, kehilangan kemampuan bergerak, lalu dikeluarkan melalui peristaltik usus. Kemudian golongan agonis kanal klorida glutamat yang menyebabkan paralisis flaccid. Golongan ini bekerja dengan mengaktifasi kanal klorida yang dimediasi glutamat pada sistem saraf dan otot cacing parasit. Yang termasuk ke dalam golongan ini yaitu ivermectin. Obat ini bekerja dengan mengaktifasi kanal klorida glutamat pada saraf dan otot cacing, sehingga meningkatkan masuknya ion klorida dan menyebabkan paralisis flaccid atau kelumpuhan lemas. Akibatnya, cacing kehilangan kemampuan bergerak dan mati atau dikeluarkan dari tubuh. Ivermectin merupakan terapi pilihan utama untuk strongyloidiasis dan beberapa infeksi filaria. Poin penting dari obat ini yaitu tidak efektif terhadap telur cacing, namun sangat efektif pada nematoda tertentu dan mikrofilaria. Selain itu, banyak digunakan dalam program eliminasi filariasis global, juga digunakan pada skabies dan kutu kepala. Kemudian, golongan penghambat metabolisme energi parasit, golongan ini bekerja dengan menghambat produksi energi pada parasit, sehingga cacing kehilangan sumber energi untuk bertahan hidup. Contoh dari golongan ini yaitu niclosamine. Obat ini bekerja dengan menghambat metabolisme energi parasit melalui penghambatan fosforilasi oksidatif, sehingga produksi ATP menurun dan cacing kehilangan sumber energi. Obat ini terutama digunakan untuk infeksi cacing pita di usus, seperti Tinea saginata dan Tinea solium. Karena bekerja lokal di saluran cerna, efek sistemiknya relatif minimal. Saat ini sebagian indikasi banyak digantikan praziquantel karena spektrum lebih luas. Golongan selanjutnya yaitu obat dengan cara meningkatkan permeabilitas membran terhadap Ca2+. Contohnya yaitu praziquantel. Praziquantel bekerja dengan meningkatkan permeabilitas membran cacing terhadap ion kalsium, sehingga terjadi kontraksi otot berlebihan yang menyebabkan paralisis spastik. Selain itu, obat ini juga merusak tegumen parasit, sehingga cacing mudah dieliminasi oleh tubuh. Praziquantel merupakan terapi pilihan utama untuk infeksi cacing daun dan beberapa cacing pita karena spektrum kerjanya luas dan efektivitas tinggi. Poin klinis penting yaitu obat pilihan utama untuk skistosomiasis, sangat efektif terhadap trematoda dan cestoda. Spektrum lebih luas dibanding niclosamide. Banyak menggantikan niclosamide pada praktik klinis modern. Golongan selanjutnya yaitu antifilarial agent. Golongan ini digunakan khusus untuk mengobati filariasis penyakit kaki gajah yang disebabkan oleh nematoda filaria seperti Wuchereria bancrofti, Brugia malai, dan Brugia timori. Dietilkarbamazin atau DEC merupakan obat antifilaria yang digunakan terutama untuk penyakit kaki gajah atau filariasis. Obat ini bekerja dengan melumpuhkan mikrofilaria dan membantu sistem imun menghancurkan parasit. Karena efektif menurunkan jumlah mikrofilaria dalam darah, DEC menjadi terapi pilihan utama pada filariasis. Selain itu, obat ini juga menyebabkan imobilisasi mikrofilaria,
sehingga jumlah parasit dalam darah menurun. Poin pentingnya adalah obat ini merupakan pilihan utama untuk filariasis atau kaki gajah, efektif terhadap mikrofilaria dalam darah, dan sering digunakan pada program eliminasi filariasis massal. Reaksi inflamasi di kaki dapat muncul akibat kematian parasit. Terakhir yaitu obat khusus trematoda, yaitu triclabendazole. Obat ini digunakan terutama untuk infeksi trematoda atau cacing daun tertentu, khususnya pada hati dan saluran empedu. Obat ini bekerja dengan merusak struktur dan metabolisme parasit, sehingga cacing mati. Triclabendazole menjadi terapi pilihan utama karena efektivitasnya tinggi terhadap Vasiella hepatica. Poin pentingnya yaitu, obat ini sangat spesifik untuk Vasiella SPP atau liver flu. Lebih efektif dibanding praziquantel pada fascioliasis, digunakan pada infeksi saluran empedu akibat cacing daun hati. Baik, kita sudah mempelajari bagaimana obat antelmintik bekerja, mulai dari mekanisme kerja, indikasi, hingga penggunaan klinis pada berbagai infeksi cacing. Yang perlu diingat, pemilihan obat tidak bisa sembarangan. Setiap jenis cacing memiliki karakteristik dan terapi pilihan yang berbeda. Seorang tenaga farmasi harus mampu memilih terapi yang tepat, aman, dan rasional. Nah, untuk melihat seberapa jauh pemahaman teman-teman hari ini, sebentar lagi kita akan masuk ke sesi kuis. Jadi, siapkan fokusnya, karena pertanyaannya ringan. Tapi kalau tidak memperhatikan, bisa bikin mikir 2 kali. Baik rekan mahasiswa, kita sudah sampai di penghujung materi. Sekarang saatnya menguji pemahaman kalian melalui kuis singkat yang sudah disiapkan. Link kuis dapat diakses melalui deskripsi. Waktu pengerjaan adalah 10 menit, jadi gunakan waktu sebaik mungkin dan baca setiap soal dengan teliti. Perlu diperhatikan, kuis akan tertutup otomatis setelah 10 menit, sehingga pastikan semua jawaban sudah diisi sebelum waktu berakhir. Tidak perlu tegang, anggap ini sebagai evaluasi sekaligus latihan untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian tentang farmakologi. Obat antelmintik. Terima kasih atas perhatian, partisipasi, dan semangat belajar semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Akhir kata saya ucapkan, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.